Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang latihan 63 Matematika Kurikulum Merdeka kelas 10 penerbit buku Kemendikbud 2021 untuk SMA ataupun SMK. Nomor 1. Latihan 63 nomor 1. Tentukan berapa banyak titik potong dari fungsi kuadrat berikut. A, fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4x tambah 1. B, minus 4x kuadrat ditambah 4x tambah 5. C, fx sama dengan minus 3x kuadrat ditambah 4x tambah 1. D, fx sama dengan 4x kuadrat tambah 4x tambah 5. E, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. F, fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3x tambah 5. G, fx sama dengan minus 3x kuadrat ditambah 8x kurang 1. Dan H, fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 11x kurang 7. Itu kita jawab. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Jadi di sini nilai A-nya 3, B-nya 4, C-nya 1. Sehingga diskriminan atau B kuadrat kurang 4C sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 1, 16 kali, dikurang 12 sama dengan 4 lebih besar 0, maka diskriminannya besar 0 sehingga memiliki 2 titik potong dengan sumbu X. Bagian B. Min 4 kuadrat tambah 4x tambah 5, berarti nilai A-nya min 4, B-nya 4, C-nya 5. Jadi sama dengan yang di atas ya. B kuadrat berarti 16 ya. 4AC berarti 4 kurang minus 4 kali minus min 4 kali min 4 kali 5. Berarti 16 ini jadi positif ya. 16 kali 5 adalah 80, lebih besar daripada 0 itu 96, maka D-nya lebih besar 0. Jadi memiliki 2 titik potong dengan sumbu X. Bagian C. Fx sama dengan min 3x kuadrat tambah 4x tambah 1. Nilainya min 3, B-nya 4, C-nya 1. Berarti B kuadrat, 4 kuadrat dikurang 4 kali min 3 kurang 1 berarti 16 ditambah 12, hasilnya adalah 28, lebih besar 0, maka D lebih besar 0. Akhirnya memiliki 2 titik potong dengan sumbu X. Kemudian selanjutnya Fx sama dengan 4x kuadrat tambah 4x tambah 5. Sehingga nilai DA-nya 4, B-nya 4, C-nya 5. D sampai kuadrat kurang 4C berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 kali 5, 16 kurang 80. Jadi 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16 kali 5, 80. Berarti 16 kurang 80, sehingga minus 4 lebih kecil 0. Maka D lebih kecil 0, sehingga tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Bagian E, Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Jadi nilai A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Maka B kuadrat kurang 4AC menjadi 2 pangkat 2. Dikurang 4 kali 1 kali 1, sama 4 kurang 4 sama dengan 0, maka D sama dengan 0. Sehingga memiliki satu titik potong dengan sumbu X. Kemudian F, min 2x kuadrat tambah 3x tambah 5. Berarti nilai A-nya minus 2, B-nya 3, C-nya 5. Berarti B kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali minus 2 kali 5. Berarti 9 tambah 40, hasilnya 94, lebih besar 0, maka D-nya lebih besar 0. Jadi memiliki 2 titik potong dengan sumbu X. Kemudian Fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 8x kurang 1. Dan nilai A-nya minus 3, B-nya 8, C-nya minus 1. Berarti B kuadrat kurang 4C, berarti 8 kuadrat dikurang 4 kali 3, minus 3 kali minus 1. Berarti 64 dikurang 12 ya. Berarti 52 lebih besar 0, maka D lebih besar 0. Jadi memiliki 2 titik potong dan sumbu X. Kemudian bagian H-nya, Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 11 dikurang 7. Nah, nilai A-nya 4, B-nya 11, nya minus 7. Berarti B kuadrat kurang 4C, 11 kuadrat dikurang 4, minus 4, dikurang 4 kali 4. Ya, B-nya, A-nya 4, kemudian C-nya minus 7 kali minus 7. Berarti 121 tambah 308 atau 429, besar 0. Maka D besar 0. Jadi memiliki titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya, nomor yang kedua. Tentukan koordinat titik puncak sumbu simetri koordinat titik potong dengan sumbu Y dan banyak titik potong dari grafik-grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Nah, ini ada 3 gambar ya.
bagian anggaplah kita ini A, ini B, ini C. Jadi kita bahas satu persatu, jawab. Nah, ini gambarnya tadi ada minus 1,0, di sini 3,0, di sini 0,3, di sini 1,4 ya. Kita baca koordinat titik puncak 1,4. Ya, sini titik puncaknya. Kemudian sumbu simetrinya itu X sama dengan 1 ya, ini sumbu simetrinya. X sama dengan 1. Kemudian koordinat titik potong dan sumbu Y adalah 0,3. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian banyaknya titik potong ada 3 itu dengan itu 1, 2 dan 3. Jadi titik potong X2, titik potong Y 1. Ya, ada 3. Kemudian yang kedua, nah ini ada pasangan titiknya ya. Ini ada minus 1, ini 2,0, 1,3 ya. Di sini 246, di sini 12, 11 ya. Jadi kita lihat koordinat titik puncaknya 0,2 ya di sini ya. Kemudian sumbu simetri X sama dengan 0 ya ini. Jadi pas di tengah-tengah berarti ini sumbu X sama dengan 0 sumbu simetri. Koordinat titik potong dengan sumbu Y itu 0,2. Selanjutnya banyaknya titik potong adalah satu buah yaitu 0,2 ya. Selanjutnya yang ketiganya, bagian ketiga. Kita lihat ya bagian ketiga ini. Jadi ini gambarnya. Nah, maka kita bisa tentukan koordinat titik puncak 0,0 bagian sini ya. Pas itu minimum ya, titik minimumnya. Kemudian sumbu simetri X-nya sama dengan 0 ini dia. Selanjutnya koordinat titik potong sumbu Y satu saja 0,0. Banyaknya titik potong adalah satu buah yaitu pada titik 0,0. Kemudian nomor yang ketiga. Perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan jarak tempuh satu mobil dengan fungsi dari waktu. Tabelnya waktunya 0, 1, 2, 3 sampai 6, jaraknya 8, kemudian paling tinggi 17, kemudian 8. A, berapa jarak maksimum ditempuh? B, berapa koordinat titik maksimumnya? C, tentukan persamaan garis sumbu simetri. Kita jawab. A-nya itu jarak maksimum adalah 17 karena di antara semua ini 2 detik sampai 6 detik ini jarak yang paling banyak ditempuh adalah 17. Jadi maksimumnya 17. Koordinat titik maksimum adalah 3. Jadi waktu koma jarak berarti 3,17. Kemudian persamaan sumbu simetrinya adalah waktu sama dengan 3. Jadi pada saat 3 ya, waktunya 3, jaraknya itu 17. Sumbu simetri. Waktu sama dengan 3 detik. Kemudian selanjutnya nomor 4 ya. Perhatikan tabel di bawah ini dengan menunjukkan biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang ya. Berarti kita lihat ini biaya produksinya adalah 0, 200, 400, 500, 800, 1300 dan 6 ya. Suka dengan videonya? Like dong. Jadi selanjutnya pertanyaannya berapa biaya minimum, B berapa koordinat titik minimum, dan tentukan persamaan sumbu simetrinya. Kita jawab. Nah, biaya minimum adalah 6 ya. Nah, produksi barang sebanyak 8 kan paling minimal yaitu adalah 6/8 berarti 0,75 per barang. Kemudian B koordinat titik minimumnya adalah 8,6 karena adalah jumlah dan produksi. Jadi fungsi dari jumlah barang berarti 8,6. Kemudian C persamaan garis sumbu simetri adalah biayanya sama dengan 8. Selanjutnya yang kelima, kita ayo berpikir kritis. Yang kelima, untuk setiap kasus bawah ini tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. A, biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang, keuntungan dari fungsi jumlah barang, kualitas bunyi, fungsi dari amplitudo gelombang bunyi, efektivitas obat sebagai fungsi dari dosis obat, keselamatan pakaian sebagai fungsi atau waktu pemakaian. Jawab A, biaya minimum akan ada biaya produksi minimal sehingga biaya minimal merupakan titik minimum sehingga grafik terbuka ke atas. Pada keuntungan maksimal sehingga ada titik maksimal maka penjualannya ke grafik terbuka ke bawah.
Kemudian bagian C, pada kualitas bunyi sound sistem cari kualitas terbaik. Seiring waktu, akan kualitas tersebut akan menurun sehingga akan terjadi maksimum. Maka hal ini menandakan bahwa grafik akan terbuka ke bawah. Andai efektivitas obat, maka obat masuk, maka sedikit demi sedikit akan larut secara maksimal sehingga efektivitasnya akan mencapai maksimal. Setelah itu efek obat akan hilang setelah beberapa waktu sehingga grafiknya akan terbuka ke bawah juga. Jadi ada nilai maksimal itu, ciri-cirinya itu nilai maksimal berarti itu merupakan grafik yang terbuka ke bawah. Kalau ada nilai minimal berarti itu merupakan terbuka ke atas. Nah, itu ya sebenarnya intinya ya. Kemudian keselamatan pakaian suatu bahan mencapai nilai maksimal, setelah itu akan menurun sedikit kemampuannya berkurang seiring waktu, maka grafiknya juga akan terbuka ke bawah. Jadi itu intinya, maksimal berarti dia punya terbuka ke bawah grafiknya, kemudian ada nilai minimal maka dia terbuka ke atas grafiknya. Berlarilah ketika kamu bisa, berjalan jika harus, merangkak jika perlu. Jangan pernah menyerah. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.